Selamat datang. Untuk pembahasan kita kali ini, kita punya topik yang sangat spesifik ya. Sangat spesifik, tapi sering sekali kita lewati begitu saja saat membaca. Betul. Kita akan melakukan analisis deskriptif tentang spektrum makna sumpah dalam Al-Quran. Benar, kita mungkin kagum sama keindahan bahasanya, tapi jarang kan kita berhenti untuk benar-benar membongkar, ini maksudnya apa sih? Tepat. Dan pertanyaan besarnya, kenapa Tuhan yang merupakan kebenaran absolut merasa perlu pakai sumpah? Nah, itu dia. Jadi, misi kita hari ini adalah menjelajahi lanskap sumpah ini. Kita akan lihat Allah bersumpah dengan apa, terus kita tarik benang merahnya ke implikasinya buat kita. Bagaimana Al-Quran mengatur sumpah manusia. Oke, menarik sekali. Oke, mari kita mulai bedah ini. Pertanyaan pertama yang langsung muncul di kepala saya, dan mungkin di benak Anda juga, kenapa Tuhan perlu bersumpah? Bukankah firman-Nya saja sudah cukup untuk dipercaya? Rasanya ini bukan soal kebutuhan kan? Pasti ada fungsi lain yang lebih dalam. Anda menangkap esensinya. Sumpah dalam Al-Quran atau Qasam itu bukan tentang kebutuhan Allah untuk diyakini, sama sekali bukan. Bukan ya? Ini adalah sebuah perangkat retorika, sebuah gaya bahasa tingkat tinggi yang dirancang sepenuhnya untuk kita, audiensnya. Jadi ini lebih seperti alat pengajaran. Betul, tujuannya bukan untuk memperkuat posisi Tuhan, tapi untuk membangkitkan sesuatu di dalam diri kita sebagai pembaca. Oke. Kalau begitu, apa saja tujuan spesifiknya? Para ahli tafsir umumnya merangkum jadi 3 fungsi utama. Yang pertama itu untuk penekanan, namanya takkid. Takkid. Iya, jadi ketika sebuah pernyataan didahului sumpah, itu sinyal linguistik yang kuat sekali. Seolah-olah bilang, perhatikan, yang akan datang ini bukan info biasa, ini kepastian mutlak. Jadi kayak kita menggarisbawahi kalimat penting pakai stabilo kosmik, gitu ya? Analogi yang bagus, betul sekali. Fungsinya untuk menyoroti bobot pesannya. Oke, saya paham. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah untuk menarik perhatian atau tanbih. Dengan bersumpah demi matahari, bulan, waktu, Al-Quran seolah memaksa kita berhenti sejenak. Berhenti dari rutinitas? Tepat, untuk benar-benar melihat objek-objek itu. Kita diajak merenungkan keagungan dalam hal-hal yang sering kita anggap biasa saja. Oke, jadi ada penekanan untuk menegaskan kebenaran dan ada ajakan untuk merenung. Kalau gitu saya coba tebak yang ketiga. Apa ini semacam pembuktian? Gimana maksudnya? Kayak, lihatlah objek sumpah ini, karena keberadaannya saja sudah jadi bukti dari apa yang akan aku sampaikan. Begitu? Persis sekali. Itu cara yang sangat akurat untuk menggambarkannya. Fungsi ketiga adalah sebagai argumentasi atau hujah. Hujah. Dan ini yang paling brilian menurut saya. Objek yang dijadikan sumpah itu sendiri menjadi premis dari argumennya. Jadi sumpahnya bukan cuma kata pengantar, tapi bagian dari bukti itu sendiri. Wow. Oke, itu benar-benar mengubah cara saya memandang ayat-ayat ini. Saya kira sumpah itu cuma kayak tanda seru di awal, tapi ternyata objeknya itu fondasi argumennya. Satu kesatuan logis yang tak terpisahkan. Cerdas sekali. Mari kita lihat praktiknya dengan contoh yang Anda berikan. Kita mulai dari tema fenomena alam dan waktu. Surah Al-Asr, ayat pertama. Ini akan pendek sekali tapi dampaknya luar biasa. Ya, ayat itu berbunyi, Wal asr. demi masa. Cuma satu kata, Al-Asr, bisa berarti waktu atau masa. Dengan bersumpah demi waktu, seolah-olah Allah menjadikan waktu sebagai saksi universal. Saksi atas apa? Nah, ayat selanjutnya langsung menjawab, saksi atas kondisi manusia yang pada dasarnya merugi, kecuali mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Itu terasa sekali ya. Kita merasa dikejar waktu, tapi ayat ini membalikkan perspektif. Waktu itu sendiri yang sedang mengamati kita. Tepat, waktu menjadi bukti, sesuai fungsi hujah tadi. Keterbatasan waktu adalah argumen kenapa manusia harus segera bertindak. Oke. Lalu ada contoh lain yang lebih misterius. Dari surah At-Tariq. Wassama'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Nah, di sini ada unsur kejutannya kan? Bukan cuma demi langit, tapi juga demi At-Tariq. Kita jadi bertanya, apa itu At-Tariq? Dan ayat berikutnya langsung menjelaskan sebagai bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Jadi ada semacam teka-teki puitis di sana. Lalu ada lagi yang lebih kaya secara visual. Dari surah At-Takwir, ayat 15-18. Yang ini sangat indah. Ayatnya, Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas
walaili iza as'asa, wassubhi iza tanafasa. Terjemahannya kira-kira sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila ia bernafas. Tunggu, demi subuh apabila ia bernafas. Wassubhi iza tanafas. Itu personifikasi yang sangat kuat. Iya kan? Fajar yang menyingsing digambarkan seperti makhluk hidup raksasa yang mengambil nafas pertamanya. Kita bisa merasakan ketenangan dan kehidupan baru dalam gambaran itu. Jadi kalau kita hubungkan semuanya, Allah mengajak Anda melihat keteraturan kosmik ini, bintang malam siang, bukan sebagai rutinitas. Tapi sebagai tanda-tanda agung. Tepat. Keteraturan alam semesta ini jadi argumen, hujah, untuk kebenaran wahyunya. Pesannya, sebagaimana aku mengatur alam ini dengan sempurna, percayalah pada pesan yang aku sampaikan. Tidak hanya pakai skala kosmik, dia juga pakai sesuatu yang lebih membumi, bahkan penuh adrenalin, seperti di surah Al-Adiyat. Nah, contoh kuda perang itu, ayat pertamanya sangat hidup, wal adiyati dhobha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kita bisa hampir dengar deru nafasnya. Betul, Al-Quran melukiskan adegan dengan suara dan gerakan, deru nafas kuda, percikan api dari kukunya. Allah menggunakan gambaran yang sangat dikenal audiens Arab waktu itu. Untuk kemudian menyampaikan pesan tentang sifat manusia. Di situ kontrasnya kan? Tepat sekali. Ayat-ayat berikutnya justru bicara tentang manusia yang sering tidak tahu berterima kasih. Dimulai dengan loyalitas hewan, dihadapkan dengan potret nelangsa manusia. Jadi bahkan dalam adegan duniawi seperti pertempuran, ada tanda untuk direnungkan. Benar. Oke. Dari bintang di langit sampai kuda di medan perang. Lalu, ada tingkatan sumpah yang paling puncak saat Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Ini adalah penegasan final. Contohnya di surah Ad-Doriyat, ayat 23. Ayatnya berbunyi, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Maka, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Perhatikan analogi di akhir ayat itu. Kebenaran janjinya disamakan dengan kepastian yang paling personal dan tak terbantahkan bagi kita. Kemampuan kita untuk berbicara? Iya, seperti kepastian bahwa kamu dapat berbicara. Itu analogi yang, wow, kita tidak pernah meragukan bahwa suara akan keluar saat kita bicara. Itu kepastian yang kita alami setiap saat. Ini membawa konsep abstrak ke dalam ranah pengalaman manusia yang paling dasar. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Benar sekali. Oke, jadi setelah kita lihat bagaimana Allah menggunakan sumpah sebagai perangkat retorika yang agung, sekarang kita beralih. Ternyata Al-Quran juga sangat detail mengatur bagaimana kita, sebagai manusia, seharusnya menangani sumpah. Betul. Dan perpindahan ini sangat penting. Kalau sumpah Allah untuk mengangkat wawasan kita, sumpah manusia justru diatur untuk menjaga fondasi masyarakat. Fondasi masyarakat maksudnya? Kepercayaan dan integritas. Di sini fokusnya bukan lagi retorika, tapi tanggung jawab. Mari kita lihat aturannya. Salah satu ayat kunci ada di surah Al-Maidah ayat 89 tentang kafarat atau tebusan. Saya bacakan bagian pentingnya ya. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadzu aimanakum. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpah-sumpahmu. Ayat ini menarik karena ada dua pesan sekaligus. Betul. Pertama, ia mengakui ketidaksempurnaan manusia. Ada kalanya sumpah dilanggar, dan untuk itu ada mekanisme penebusan. Ini menunjukkan pelanggaran itu serius. Tapi, yang menarik perintah di akhirnya, dan jagalah sumpah-sumpahmu. Jadi penekarannya bukan silakan langgar, yang penting bayar. Nah, itu poin krusialnya. Perintah utamanya adalah integritas. Kafarat itu jaring pengaman, bukan izin untuk ceroboh. Pesan intinya adalah kata-kata Anda itu punya bobot. Ini menimbulkan pertanyaan buat saya. Kalau Al-Quran menekankan pentingnya menjaga sumpah, kenapa ada jalan keluar seperti kafarat? Bukankah ini berisiko membuat orang meremehkan sumpahnya? Ah, gampang kalau langgar, tinggal bayar. Pertanyaan yang sangat kritis. Dan jawabannya menyingkap pemahaman Al-Quran tentang sifat manusia. Adanya kafarat justru menunjukkan sebuah realisme. Realisme ya. Sistem ini paham kalau manusia bisa salah, atau berada dalam situasi di mana memenuhi sumpah justru akan membawa keburukan lebih besar. Tanpa jalan keluar, orang bisa terjebak.
Jadi kafarat ini bukan untuk meremehkan sumpah, tapi untuk menyediakan resolusi yang konstruktif. Tepat, ini kartu pengaman. Dengan membayar tebusan, seseorang secara ritual mengakui kesalahannya dan diingatkan kembali akan kesakralan sumpah. Jadi alih-alih meremehkan, ini justru mendidik. Itu penjelasan yang sangat mendalam. Oke, tapi Al-Quran juga membahas sisi gelapnya, penyalahgunaan sumpah. Ini ada di surah An-Nahl ayat 94. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu. Kata Arab daholan itu artinya penipuan, pengkhianatan, sesuatu yang korup. Jadi, sesuatu yang seharusnya jadi pilar kepercayaan, malah diputarbalikkan jadi senjata. Betul. Dan Al-Quran sangat gamblang menjelaskan akidatnya. Ayat itu lanjut. Ai tazilla qadamun min ba'di subatiha. Yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya. Metafora yang kuat sekali. Masyarakat yang stabil itu seperti orang yang berdiri kokoh. Sumpah palsu membuatnya tergelincir. Dan seluruh struktur sosial bisa runtuh. Karena itulah sumpah manusia ini urusan yang sangat serius. Dampaknya langsung ke stabilitas komunitas. Jadi kalau kita rangkum, spektrum makna sumpah dalam Al-Quran ini ternyata luas sekali ya. Dari yang paling agung di tingkat ilahi sampai yang paling fundamental di interaksi manusia. Tepat sekali. Di satu ujung spektrum, Anda punya sumpah ilahi. Sebuah perangkat retorika yang megah, berfungsi sebagai alat pendidikan, penekanan, dan undangan untuk merenung. Dari fajar yang bernapas, sampai kuda perang yang terengah-engah. Dan di ujung lain spektrum, Anda punya sumpah manusia, sebuah tindakan yang syarat dengan tanggung jawab sosial, bukan soal retorika puitis, tapi soal komitmen dan integritas. Diatur dengan ketat, lengkap dengan konsekuensi. Semua demi menjaga urat nadi masyarakat, yaitu kepercayaan. Apa kalau begitu perbedaan kunci yang paling mendasar antara sumpah Allah dan sumpah manusia? Perbedaan kuncinya ada di objek dan tujuannya. Allah bersumpah demi ciptaannya, matahari, bintang, untuk menunjukkan kebesarannya pada kita. Oke. Sebaliknya, manusia dilarang bersumpah demi makhluk. Sumpah manusia yang sah itu hanya dengan menyebut nama Allah. Ini secara fundamental mengubah status sumpah itu. Menjadikannya perjanjian sakral yang disaksikan langsung oleh Tuhan. Benar, menempatkannya dalam ranah tanggung jawab tertinggi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sebuah pertanyaan untuk dibawa pulang, untuk direnungkan dalam kehidupan Anda sendiri. Jika dalam Al-Quran, Allah menggunakan fenomena seperti fajar yang menyingsing atau peredaran bintang untuk mengundang kita merenungkan kebenaran yang lebih dalam. Yap, fenomena sehari-hari apa di sekitar Anda saat ini yang mungkin Anda anggap biasa-biasa menjadi tanda yang mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan berpikir tentang gambaran yang lebih besar. Mungkin itu keteraturan lampu lalu lintas atau rumitnya proses secangkir kopi sampai ke meja Anda. Atau bahkan ritme nafas Anda sendiri saat Anda mendengarkan ini. Apa sumpah alam semesta yang sedang berbicara kepada Anda hari ini? Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.